dari seorang gadis berusia 15 tahun. Kasus ini terjadi di Kabupaten Parigi Motong atau Parimong, Sulawesi Tengah. Dia menjadi korban pemerkosaan 11 pria hingga terancam kehilangan rahimnya. Balik lagi sama gue Fanny di YouTube channel Kena Mental. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat lahir dan batin ya. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, hai, welcome. Semoga kalian suka video-video yang ada di YouTube channel ini. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus pemerkosaan dari seorang gadis berusia 15 tahun. Kasus ini terjadi di Kabupaten Parigi Motong atau Parimong, Sulawesi Tengah. Dia menjadi korban pemerkosaan 11 pria hingga terancam kehilangan rahimnya. Pelakunya termasuk dari oknum Brimob dan kepala desanya sendiri. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kejadian ini sudah dialami korban yang berinisial RO dari bulan April tahun 2022 sampai bulan Januari tahun 2023. Ini semua berawal dari RO yang menjadi relawan untuk membantu korban banjir. Jadi ceritanya, si RO ini tuh lagi bareng sama temen-temennya bawa bahan-bahan logistik dari kampungnya yang ada di Poso untuk para korban banjir bandang dari desa Torowe, Parimo tahun 2022. Nah, di desa inilah si RO ini ketemu sama pelaku-pelaku pemerkosaannya. Jadi setelah si RO sama temen-temennya menyalurkan bantuannya, dia nginep nih di salah satu penginapan yang ada di Parimo. Nah, di sini si RO ini nggak langsung pulang guys, karena dia dijanjikan pekerjaan dari salah satu pelaku yang bernama Arif, berusia 40 tahun. Jadi Pak Arif ini adalah salah satu guru SD di desa Sausu, dan dia tuh menjanjikan pekerjaan di kayak rumah makan gitu, tapi sebenarnya pekerjaan itu tuh nggak ada. Nah, mulai dari situ RO ini tuh terjebak dan akhirnya satu persatu pelaku dari 11 pria tadi memperkosa secara bergantian. Tidak hanya para pelaku yang kondisinya udah saling kenal ini juga membarter korban dengan narkoba jenis sabu. Dan gak hanya itu, korban juga diancam pakai senjata tajam. Diduga kasus ini bisa dibilang bukan tapi adalah persetubuhan anak di bawah umur. Dan tindakan yang dilakukan tidak secara paksa, tapi lebih ke kayak dibujuk, dirayu, bahkan diberikan iming-iming imbalan. Tindakan pemerkosaan yang kurang lebih terjadi selama 10 bulan ini akhirnya mulai terkuak karena si korban mulai merasakan rasa sakit di bagian kemaluannya. Karena udah nggak tahan, korban pun akhirnya memberanikan diri untuk cerita nih sama orang tuanya di bulan Januari tahun 2023. Setelah tahu apa yang terjadi sama anaknya, orang tuanya pun langsung bikin laporan nih ke Polres Parimo. Dari 11 pelaku, 10 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda menyebutkan dari 11 pelaku itu backgroundnya itu berbeda-beda. Ada yang dari petani, pegawai, guru SD, kepala desa, bahkan anggota Polri. Yang pertama yaitu HR yang berusia 43 tahun. Dia salah satu kepala desa yang ada di Parimo. Kedua ada Arif yang tadi di awal sempat nawarin pekerjaan. Kemudian ada HST yang merupakan anggota Polri, tapi dia masih di tahap penyelidikan. Kemudian ada AK yang berusia 47 tahun. Kemudian ada AR yang berusia 26 tahun. Ada MT yang berusia 36 tahun, ada FN yang berusia 22 tahun, ada K yang berusia 32 tahun, ada AW, AS,
dan AK lainnya. Masing-masing pelaku melakukan hal tersebut di tempat yang berbeda-beda. Kurang lebih totalnya ada 7 TKP dari hasil penyelidikan Polda Sulteng, yaitu di rumah pelaku yang berinisial AK, di kantor sekretariat desa, di 3 tempat penginapan yang berbeda, di pinggir sungai, bahkan di rumah pondokan yang ada di sekitar Parimo. Polisi menyita barang bukti dari korban berupa 1 lembar kain, celana panjang, dan 1 kaos. Sementara dari tersangka diamankan 1 unit Honda Jazz beserta STNK-nya. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Atas perbuatan para pelaku, mereka dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling minim 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Nah, itu dia cerita di video kali ini. Semoga dari kasus ini bisa kita ambil hikmahnya dan semoga kita bisa lebih aware lagi terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang lebih mirisnya adalah si RO ini merupakan relawan guys, volunteer yang memang niatnya tuh baik untuk membantu para korban banjir. Tapi ternyata malah dijebak dan akhirnya malapetaka pun terjadi sama RO. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share serta komen juga nih tanggapan kalian mengenai kasus ini tuh gimana sih? Jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Gue Fanny pamit undur diri dan see you in another video. Bye-bye!